Halo guys, lagi bersama gue Chan di channel Chan. Astaga, gue bingung intro karena udah lama banget nggak bikin video. Well, jadi sebenarnya kan udah lama banget gue nggak bikin video ya, seperti yang kalian ketahui. Gue tuh upload sekarang tuh jadi jarang ya, gara-gara mulai fokus di konten cover kan. Karena ya, you know lah ya, gue bukan tipikal live streaming. Dan kenapa gue nggak live streaming juga, karena lag gak kuat. Tapi ada satu hal yang bikin gue pengen ngebikin konten lagi. Dan ini sebenarnya gue udah sering ngelakuin hal ini, cuman apa ya, gue pengen coba aja itu ngebawain di sebuah konten gitu. Nama kontennya adalah Talk Discussion. Anjay, discussion apa nih? Jadi dalam beberapa waktu ke belakang tuh kan gue tuh sebenarnya tuh suka banget baca manga Tokyo Revenger. Dan sebenarnya gue tuh daripada penyuka anime lebih bilang suka manga sih. Dan gue tuh pengen ngebahas soal Tokyo Revenger. Kenapa Tokyo Revenger tuh? Karena gak semua teman-teman gue tuh ngikutin Tokyo Revenger gitu ya, kecuali di anime. Tapi di manga tuh dikit gitu, mungkin satu orang kayak Jarel yang gue tahu. Jadi gue tuh sebenarnya gak ada teman diskusi selain Jarel. Jadi gue tuh intinya pengen talk discussion ya. Talk discussion. Oh, talk discussion. Oh my lord, my English so bad. So, mari kita bahas aja, which is actually literally ice. Apaan? Jadi, pertama yang seperti kita ketahui di Cup tahun 2044 ini kan gue tuh pengen ngebahas satu hal doang sih, yang apa ya, mungkin Tokyo Revenger bisa dibilang emang ya you know lah, shonen edan gitu ya. Kan ini kan tapi kan bukan super power juga ya, cuman Kanto Manji ngelawan Tokyo Manji generasi kedua nih ya, second generation nih, yang dipimpin oleh Takemichi di Tokyo Manji dan juga di Kanto Manji oleh Maiki. Ini tuh salah satu hal yang bikin tercengang gue tuh, kayak 50 anggota Tokyo Manji ngelawan 500 anggota Kanto Manji. So ini udah gak masuk akal sebenarnya sih, kayak oh my god, tolol gitu. Kayak gua mah gak akan ikutan tawuran, mending pulang turu udah, kayak tolol gitu. Kayak bayangin cuy, 50 lawan 500. Kayak kan apa ya, kayak udah gak masuk akal gitu kan. Salah satu hal yang gua bikin bingung tuh gimana cara ini nih Takemichi dan teman-temannya tuh ngalahin Maiki gitu loh. Kayak mungkin ya kita bisa lah ya flashback ke zaman dimana Toman ngelawan Tenjiku yang dipimpin oleh Izana kan. Nah di situ kan 400 di Tenjiku dan 50 di Toman kan. Dan di Toman pun gak ada tim inti ya. Cuman satu hal yang kocak tuh di sini kata gue ya, mungkin bukan kocak sih, lebih tepatnya kayak kenapa Toman bisa menang waktu ngelawan Tenjiku. Karena di akhir tuh sebenarnya kalau kalian baca manganya sih, ini mungkin spoiler, jadi kalau nggak suka spoiler mending jangan tonton, mending nonton cover gue aja ice. Tapi kalau misalnya emang kepo ya let's go lah ya. Jangan salahin gue kalau misalnya kalian malah jadi ini. Nah ceritanya tuh di sini tuh kenapa mereka bisa ngalahin. Pertama tuh sebenarnya Toman tuh kalah kata gue, yang pas ngelawan Tenjiku tuh kalah ya. Di mana Takemichi memang udah babak belur dan tim-timnya udah gak ada yang bisa berdiri. Cuman dengan kekuatan MC Tank super duper, dia bisa bangkit lagi dan akhirnya tim-timnya kembali semangat dan hampir menang. Mungkin enggak, cuman adanya tuh Kisaki di sini kan ngeluarin pistol door, kalau tembak tuh udah mati aja Takemichi tuh udah tamat aja. Cuman ya the power of MC ya, you know ya, pasti autornya pun gak akan bikin dia mati dengan mudah gitu. Kalau misalnya mati pasti ada aja yang bikin dia selamat dan emang. Nah di sini tuh intinya pertarungan berhasil dimenangkan oleh Toman tuh gara-gara di final battle tuh Maiki datang dengan Traken, dan Maiki pun nantang Tenjiku buat ditangin 420.000 orang kalau nggak salah. Emang tolol Maiki ini, tapi ya gue akuin Maiki emang karakter ter OP di Tokyo Revenger. Emang gila sih, bayangin lah ya, lu cebol pendek, lu krempeng ya, mungkin apa ya, kurus gitu, tapi kayak lu tuh keadaan overpower gitu, gak ada yang bisa ngalahin lu gitu. Kayak oh my god, dipukul pakai besi pun kayak dia masih kayak oh ya udahlah, kayak gitu, kayak biasa aja gitu. Itu salah satu hal yang bikin gua kayak ngerasa kayak udah Maiki emang karakter terkuat di Tokyo Revenger dan emang gak ada yang bisa ngalahin, harusnya gak ada yang bisa. Bahkan ngelawan Tyrannosaurus di perang 3 dewa pun dia masih tetap menang. Tentunya dengan Dark Impulsive yang kayak what the hell bro, it's not itu nah kayak gitu kan intinya. Nah dan di situ pun kan akhirnya Maiki ngelawan Izana tuh, dan akhirnya ya bla bla bla, Izana wah, dan akhirnya Maiki pun menang karena Izana ya mokat gitu kan di door sama Kisatot gitu kan. Sudah lah ya. Dan di sini akhirnya Maiki pun membubarkan pertempuran di Tenjiku lawan Toman ini, dan akhirnya Toman pun menang. Karena ya kalau misalnya ya contoh lah ya kan, kalau perang tuh
semacam catur kan ya, dimana ketika raja lu atau bos lu kalah tuh ya udah semua ngedown atau nggak akan ada tujuan lagi. Nah di sini tuh sekarang kita balik lagi ke dimana 50 Tokyo Manji ngelawan 500 Kanto Manji. 2 Toman di sini ya. Makanya Mikey di manga ini, di chapter ini tuh mereka bilang, dia bilang, apa perlu ada 2 Toman gitu kan? Gak perlu kan? Karena kalau kalian namanya lihat tuh Tokyo Manji itu disingkat Toman, atau mungkin kayak bisa dibaca Toman, dan juga Kanto Manji bisa dibaca sebagai Toman juga. Jadi makanya kenapa Mikey mengatakan apa perlu ada 2 Toman gitu kan? So di situnya oke lah. Sekarang di Toman ada semua tim inti. Mungkin minus Draken karena mokat gitu kan. Cuman gue tuh masih bingung ya gimana cara mengalahkan Kanto Manji ini, karena misalnya Mikey ada di Toman gitu kan, di Toman maksudnya di Tokyo Manji, dua-duanya Toman sih. Mikey ada di Tokyo Manji itu kan. Oke, gue masih pede Mikey bisa ngebantai semua yang ada di Kanto Manji. Gue pede Mikey bisa ngelakuin itu. Tapi dengan Mikey yang ada di sisi musuh kan, yang udah nggak di sisi Tokyo Manji lagi, ini udah kayak edan. Ibarat lah ya. Anggap semua karakter di Tokyo Revenger tuh misalnya no weapon no apa ada di satu sisi, misalnya Tokyo Manji ngelawan Mikey solo, anggap lah ya, gue pede Mikey masih bisa menang. Kalau misalnya nggak didor aja misalnya, masih bisa menang Mikey. Edan gak sih? Edan. Tapi faktanya harusnya di dalam dunia Tokyo Revenger seperti itu. Ya bener kan? Iya sih. Nah, gitu. Intinya di sini sekarang bingung, dimana bahkan di sisinya apa? Kanto Manji itu udah ada Waka. Nah ini ada sedikit yang teori ya kayak yang bikin gue bingung juga kenapa Waka Benkei masuk ke Kanto Manji. Bayangin lah kayak ngelawan Mikey pun udah nggak bisa gitu. Lu ditambah lagi Hanma, ditambah lagi sama si apa? Ini siapa sih namanya tuh? Gue lupa. Kakucho, ada Haikani bersaudara, ada Lord Sion. Ada lagi Sanju, adalah Waka Benkei juga. Wah, udah edan sih. Mungkin Koko nggak terlalu OP di battle tapi dia pinter. Lord ya, dan ya banyak intinya orang-orang yang mungkin kayak udah strong di dunia Tokyo Revenger ngelawan anggota Tokyo Manji yang menurut gua tim intinya mungkin kuat-kuat, tapi bisa nggak sih mereka ngalahin Kanto Manji? Mungkin ada Senju lah, tapi Senju tuh ya nggak mungkin juga bisa ngalahin Mikey gitu. Ya mungkin dengan kekuatan Takemichi The Power of MC mungkin bisa lah harusnya ya. Nah di sini juga ternyata ada satu fakta yang sedikit bagus juga, dan dimana fun fact itu Senju nggak tahu Waka Benkei kenapa masuk ke Kanto Manji. Kan kalau di timeline sebenarnya itu kan sebelumnya yang pas Senju mati tuh yang Takemichi nggak kenal Senju ya, Draken kan hidup tuh. Tapi kan kakaknya si Senju tuh si Takeomi tuh pindah ke Kanto Manji yang dimana di masa yang timeline sebelumnya tuh Bonten. Jadi dia jadi advisor gitu apa gitu, sekretaris gue lupa. Nah di situ kan, tapi di sini tuh enggak, gara-gara Senju masih hidup dan Takeomi pun nggak bersedih karena kehilangan Senju. Jadi di sini ada beberapa teori yang ditulis oleh salah satu orang di Instagram. Teori pertama, Mikey lawan Takemichi nih. Oke, fix ini impossible. Ini impossible gitu. This is impossible. Gak mungkin ya. Karena ya logikanya aja kemarin di pertarungan Tiga Dewa Takemichi babak belur, tangan dipatahin, ditonjokin, hampir mati, pingsan dan tidur di rumah sakit turu. Mikey versus Takemichi ini kan ini bagian perang utama ya. Mungkin bakal di akhir-akhir chapter sih. Mungkin kita bakal nunggu 2 bulan mungkin gimana lah, lama. Cuman di sini tuh ada sedikit teori di mana katanya tuh kalau Takemichi kan seperti kalian lihat ya di chapter 244 tuh di mana mereka bertemu kan di final battle yang ini kan ya. Yang ada battle gitu kan. Takemichi bakal lawan Kakucho di sini liatnya kan kayak ya mungkin ini cuma gambaran doang ya, tapi anggaplah misalnya Takemichi lawan Kakucho. Seperti yang kita ketahui di Arc Tenjiku, Kakucho bisa ngalahin Takemichi, tapi Takemichi terlalu tanker. Defense-nya dan dia nggak tefar-tefar. Jadi mungkin anggaplah ya kan Kakucho itu sebenarnya hatinya baik ya. Cuman dia tuh ngikutin rajanya dia gitu. Kayak dia kalau ngikutin siapa, walaupun orang itu salah dia tetap ikutin gitu. Coba bayangin sekarang kan Kakucho itu hanya menyayangi si Izana. Nah, bayangkan sekarang anggaplah Kakucho berpindah ke sisi Takemichi kayak gitu. Jadi akhirnya Kakucho ngebantu Takemichi gitu. Nah, mungkin ini bisa terjadi karena di chapter di Tenjiku juga si Kakucho tuh pernah ngehadang Takemichi, bukan Takemichi, si Smiley gitu. Oh ya, si Angry hampir ditusukkan sama si salah satu siapa tuh, si Mucho hampir ditusukkan tuh kan, tapi ya nggak jadi gitu kan karena dia tahan sama si Kakucho. Oke lanjut, ini ya teori keduanya tuh bakal Senju lawan Wakasa atau Benkei plus Sanzu gitu kan. So gua akuin Senju dia lebih kuat daripada Waka dan Benkei, karena ketika di pertarungan Tiga Dewa Wakasa sama Benkei itu mereka harus kerjasama buat ngelawan si South, sementara Senju bisa solo gitu kayak gitu. Cuman gue nggak tahu kalau Senju lawan Waka Benkei bareng siapa yang bakal menang. Cuman ada teori juga nih, dimana ketika masih di Brahman kan tujuan utama Brahman tuh si Takeomi Waka Benkei itu kan menyelamatkan Mikey.
agar Mikey tidak kembali ke jalan, tidak memilih jalan yang jahat. Karena yang seperti kita ketahui bahwa Mikey adalah adiknya Shinichiro, dan Shinichiro adalah teman baiknya Waka, Benkei, dan juga Takeomi. Maka mungkin bisa aja di sini bakal ada adu bacot di mana bla bla bla, dan juga akhirnya Waka Benkei akhirnya ngebantuin si Senju misal, karena emang misalnya ya mungkin siasat-siasat aja kali ya. Tapi gue nggak tahu, cuman teori doang. Ketiga nih, teori ketiga nih, Koko versus Inupi. Nah di sini tuh kan secara nggak langsung kan Koko Inupi tuh dulunya best friend ya, selalu bareng kan. Dan seperti kita ketahui juga Koko tuh menyukai si Akane, kakaknya Inupi. Cuman ya di sini ya mungkin sedikit gay karena kau ngebayangin Inupi Akane, ada adegan gaynya sih sebenarnya. Mereka cipokan, astaga. Inupi lagi tidur dicipok sama Koko. Oh my god. Nah di sini anggaplah kan Koko itu sebenarnya nggak mau bertarung kan, dia tuh nggak mau jadi, dia mungkin kriminal kayak pencurian bisa, tapi kalau sampai pembunuhan sih nggak mau kan dia sebenarnya kan. Cuman di Bonten dia udah nggak peduli mungkin karena ya ngikut lah ya dengan lingkungan gitu. Dan di sini gue mikirnya kayak mungkin Koko itu akhirnya memilih untuk membantu si Inupi, dan akhirnya Mikey ngerasa hianatin Koko dan dibunuhlah Koko, dan akhirnya Koko mati mungkin. Dan Koko ketika mati dia akhirnya melihat si Akane dan hidup bahagia di alam sana. Ya ini cuma teori doang, cuman semoga aja enggak sih. Gue harap sih semua karakter Toman yang beneran awalnya emang berhati baik bisa kembali ke jalan yang benar dan ya happy ending sih. Teori keempat ini kayaknya bukan teori, mungkin emang bakal fix di mana Chifuyu lawan Mochi. Sebenarnya ini tuh bukan pertarungan yang edan kata gue, karena kan Chifuyu tuh lawan si Mochi tuh pas di arc Tenjiku dan gak ada yang menang kan di sana tuh. Cuman karena si Mochinya tuh dikalahin sama si Angry. Dan di sini tuh mungkin ya mereka bakal bertarung lagi, cuman kayak apa ya, nggak ada alasan pribadi lah, cuman kayak pengen saingan gitu lah, rival lah ya. Nah teori kelima ini Mitsuya sama Hakai ngelawan Haitani Brother nih. Harusnya kayak gitu, cuman kan nggak mungkin ya, karena pas di arc-nya Tenjiku sebenarnya sebelum War Tenjiku tuh kan Mitsuya dipukul sama Haitani bersaudara, dan si Hakai juga diserang sama Haitani bersaudara, dan ya di manga Chapter 24 pun dijelaskan gitu kalau mereka ternyata emang ada ini bakal saling bertarung kayak gitu, kayak ya udah saling ngincar lah ya kayak gitu. Nah so basically sekarang jadi pertanyaan gue tuh kenapa ada Hanma di Kanto Manji? Ini paling ini sih kalau kata gue yang paling kayak what Hanma ada gitu. Gue mikirnya kayak apa ya, yang ngebikin Mikey jadi punya Dark Impulsive Edan tuh gara-gara Hanma Makisaki dulu ngebunuh si Emma. Nah di sini tuh Hanma ketika ngebunuh itu tuh kan otomatis Mikey harusnya benci dengan Hanma dong. Tapi Mikey tuh menerima Hanma di Kanto Manji kayak, oh but really this kill your sister bro gitu kan, kayak oh my god masih diterima, oh gila. Nah di sini mungkin teorinya kalau kalian nonton ya baca di art sebelum masuk ke artnya Takemichi yang 3 dewa gitu kan, Takemichi itu cari Bonten dan di situ ada orang yang kayak sembunyi-sembunyi. Mungkin teori gue di sini adalah Hanma gitu mungkin. Ya bayangin aja coba misalnya Hanma punya kekuatan balik ke masa lalu gitu. Dan time travel kedua, tapi mungkin aja sih. Oke, itu teori-teori tadi ada yang gue temuin di beberapa discussion di ya anime list di Instagram, banyak lah ya orang-orang kayak debat bacot gitu lah. gue rangkum aja sih. Oke, itu mungkin sedikit teori. Dan juga sekarang mungkin apa ya, cara ngalahin Kanto Manji tuh sebenarnya tuh satu sih kalau kata gue, dimana si Mikey ini kan Mikey jahat sebenarnya, kayak Mikey Dark Impulsive gitu kan. Mikey ini harus kembali ke diri dia yang lama sih, dimana Takemichi bacot-bacot terus nangis misalnya gimana, kayak makin langsung kayak kembali ke Mikey yang baik langsung kayak dan bisa gitu ya, bilang aja Dark Impulsive. Kenapa nggak ke terapi si bodoh ini, astaga duit udah banyak lu tuh bodoh. Nah ya kayak gitu ya, mungkin intinya dengan bacot no jutsu atau flashback atau apa bebas lah, gue nggak tahu cara ini karena udah bingung gue gimana cara si Takemichi ngalahin si ini si Mikey ini, si Sano Manjiro ini. Mungkin di next chapter apa ya, next chapternya mungkin karena kan kalau pertarungannya Tokyo Revenger itu lama, biasanya chapternya itu kan kayak 20-an gitu kan, you know lah, berarti satu chapter tuh 1 minggu, berarti 4 chapter 1 bulan, 8 chapter berarti 2 bulan. Anggaplah kita bakal dibawa ke 2 sampai 4 bulan ke depan mungkin dengan pertarungan si Kanto Manji sama Tokyo Manji ini. Jadi mungkin bakal ada bacot-bacot dulu kayak apa ya, bakal ada flashback di mana kenapa Waka Benkei bisa masuk Kanto Manji, kenapa Hanma bisa masuk Kanto Manji juga. Ini harus ada flashbacknya sih, maksudnya kayak sedikit sebelum cerita kenapa mereka bisa ada, karena emang pertanyaan juga di sini. Ya mungkin itu aja sih. So basically itu doang yang bisa gua bahas talk discussion kali ini, dan mungkin discussionnya yang pertama ya, kalian bisa komen juga kayak, weh gimana ini cara Toman ngelawan ya, maksudnya gak Tokyo Manji ngelawan Kanto Manji, gimana Takemichi ngalahinnya selain bacot no jutsu, mungkin ada lah ya, mungkin gimana dan kenapa Hanma bisa join ya. Kalian
discussion aja, gue juga kepo sebenarnya dengan pendapat-pendapat orang ya. Oke, basically itu aja. So ya gue berharap sih di next chapter battle dulu ya, kayak Takemichi sekarang udah kelihatan kayak pemimpin sih. I love you guys and you're listening to this video, and as always stay awesome, bye.